Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Tetap semangat dalam belajar. Sebentar lagi kalian akan lulus, masuk ke jenjang berikutnya ke tingkat SMA. Harus terus semangat untuk belajar. Oke? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak minta dipimpin doa terlebih dahulu oleh Ketua Kelas, Erlan. Silakan. Bersih. Siap. Berdoa sosial agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Raffi kenapa? Sakit. Oke, kita doakan sama-sama semoga yang sedang sakit segera diberi kesehatan. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan pola hidup teratur. Pola hidup teratur tuh ya tidur jangan terlalu larut malam supaya enggak kurang istirahatnya. Main boleh main tapi tetap ingat dengan istirahat karena tubuh kita tetap harus dijaga. Oke, Bapak ada satu pertanyaan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika besok terjadi hari kiamat? Apa? Siapa yang mau menjawab? Coba Zaidan, apa yang akan kamu lakukan kalau besok tuh hari kiamat terjadi? Yang akan saya lakukan mengingat-ingat kesalahan waktu masa lalu, apa yang saya perbuat, terus memperbanyak amal. Perbanyak amal. Ya. Oke. Itu aja Pak. Udah. Oke, baik. Terima kasih Zaidan. Coba Alif ya. Melakukan sholat taubat serta melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan dan melakukan sholat sunat Taubat. taubat. Iya. Oke. Coba sebelah sini. Coba Nada. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau besok terjadi kiamat? Berdoa Pak. Berdoa agar apa? Ya nggak bakal selamat juga sih Pak kalau berdoa. Oh, supaya selamat. Oh iya, supaya selamat. Oke. Laki-lakinya satu lagi deh. Rizik, apa yang dilakukan Jik kalau besok kiamat Jik? Salah taubat sama banyak-banyak memperbaiki diri. Banyak-banyak memperbaiki diri. Ya. Oke. Baik. Oke, jawabannya hampir sama semua, yaitu bertaubat dan memperbaiki diri, memperbaiki kualitas amal. Kalau besok kiamat. Kalau besok belum kiamat, lanjut lagi. Nah, sebenarnya kan yang harus diyakini oleh seorang muslim adalah kapanpun waktunya, kiamat itu pasti akan terjadi, akan mendatangi kita, baik itu kiamat kubro ataupun kiamat sugro. Salah satu kiamat sugro itu apa sih? Bencana alam yang dialami oleh setiap individu. Kiamat sugro itu apa?
kematian. Bisa jadi kiamat kubronya mah masih lama, tapi kematian kitanya yang dekat kan nggak ada yang tahu. Nah, makanya jawaban-jawaban tadi itu harusnya menjadi dasar kita untuk selalu beribadah, memperbanyak amal, terus apalagi banyak-banyak introspeksi diri ketika menjalani hari ini. Seharian sampai malam, malam tuh diingat-ingat hari ini ngapain aja ya. Ada dosa nggak ke orang ya? Kalau ada dosa ya besok minta maaf. Atau kalau nggak langsung telepon. Maaf ya tadi begini-begini. Paling kan ntar nih, ada angin apa nih orang tiba-tiba minta maaf. Biasanya juga nggak begini. Ternyata besoknya beneran mati. Kan nggak ada yang tahu. Gitu. Itu kan salah satu menjadi nggak akan menjadi sangkutan di hari yang akan datang gitu. Karena kita udah selesaikan di hari itu. Itu yang harusnya menjadi fondasi kita sebagai seorang muslim. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian peserta didik itu mampu menyebutkan atau mendefinisikan pengertian dari iman kepada hari akhir dan juga dalil naklinya. Dalil naklinya itu baik Al-Quran ataupun hadis. Oke. Selanjutnya, Bapak akan melakukan asesmen awal. Bapak akan melakukan tanya jawab per individu. Oke. Jawab aja sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Oke ya? Oke. Bapak yang keliling atau kalian yang ke depan nyamperin Bapak? Bebas. Ayo. Gak ngapa-ngapain. Mau Bapak yang keliling, tanya satu-satu, apa kalian yang ke depan Bapak panggil? Bapak keliling ya? Oke. Oke, Bapak akan melakukan asesmen awal sesuai kesepakatan tadi. Bapak akan keliling, tanya satu persatu. Bapak akan mulai dari ujung sana. Oke, dari Agil. Berarti. Agil. Apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata iman? Iman, percaya. Percaya. Ya. Ada lagi? Habis itu meyakini. Meyakini. Ya. Oke. Pernah nggak dengar istilah hari akhir? Pernah. Pernah. Apa yang kamu pahami tentang hari akhir? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Oke. Nah, kenapa menurut kamu keyakinan kita sebagai seorang muslim harus didukung dari dalil Al-Quran dan hadis? Kenapa? Apa ya? Kenapa selalu harus ada Al-Qur'annya di ayat sekian surat ini, hadisnya ini tentang Karena akan pasti terjadi. pasti akan terjadi. Iya, tapi nggak tahu kapannya. Ya. Oke, Erlan. Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata iman? Sesuatu yang diyakini oleh hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Oke, baik. Kalau pernah dengar istilah hari akhir, Pernah. apa yang kamu pahami? Peristiwa hancur alam semesta beserta seluruh isinya. Oke. Kenapa keyakinan kita sebagai muslim harus didukung dengan dalil dari Al-Quran atau hadis? Karena Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum agama Islam. Oke, Al-Quran dan hadis sumber hukum agama Islam. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Erlan. Ya. Oke, Aira. Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata iman? Iman adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah sebagai Tuhan dan yang dibuktikan dengan ucapan, diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan, Pak. Oke.
Pernah dengar istilah hari akhir? Pernah, Pak. Apa yang kamu pahami tentang hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana bumi, alam semesta beserta isinya eh, hangus, dan hari di mana manusia yang sudah meninggal dibangkitkan kembali untuk Oke. mempertimbangkan amalnya. Oke. Seperti itu, Pak. Kenapa keyakinan kita sebagai muslim harus didukung dengan Al-Quran, dalil dari Al-Quran atau hadis? Oke, karena hadis itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad, Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikuti. Jadi hidup kita harus mengikuti itu biar nggak salah, Pak. Seperti Oke, itu. baik. Dista, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata iman? Percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Oke, baik. Pernah nggak mendengar istilah hari akhir? Pernah. Apa yang kamu pahami tentang hari akhir? Kehancuran alam semesta beserta isinya, serta manusia itu diminta bertanggungjawabkan dengan cara menimbang amal baik dan amal buruknya untuk menentukan surga dan neraka. Oke. Menurut kamu kenapa sebagai seorang muslim itu kita harus dalam meyakini sesuatu tuh harus didukung dari Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup umat manusia, umat Islam. Oke, baik. Oke, terima kasih, Dista. Oke, untuk jawaban-jawabannya akan Bapak nilai terlebih dahulu. Nantinya dari hasil penilaian asesmen tadi atau penilaian tadi akan Bapak bentuk kelompok. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok sesuai dengan hasil dari asesmen yang tadi telah dilakukan. Untuk kelompok 1 yaitu akan diketuai oleh Dista. Lalu kelompok 2 akan diketuai oleh Aira. Kelompok 3 diketuai oleh Zaidan. Kelompok 4 diketuai oleh Aurel. Dan kelompok 5 diketuai oleh Maulana. Oke. Silakan kelompoknya dibentuk, disesuaikan dengan hasil yang tadi sudah Bapak sampaikan. Baik, sebelum kalian Bapak berikan tugas, Bapak akan menyampaikan dulu sedikit materi tentang pengertian hari akhir dan iman kepada hari akhir. Jihan, silakan dibaca. Proses terjadinya kiamat. Terjadinya kiamat akan diawali dengan tanda-tanda alam seperti gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit. Setelah itu manusia akan dibangkitkan untuk dihisap dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan terjadi hari kiamat kubro yang merupakan kehancuran total alam semesta. Oke. Kasih ke Panji. Panji, baca Anji. Hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah iman kepada hari akhir. 1. Membimbing kehidupan. Iman kepada hari akhir. Mendorong manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. 2. Meninggalkan kesabaran. Meningkatkan kesabaran. Kepercayaan pada hari akhir memberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan cobaan hidup dengan sabar. 3. Menumbuhkan rasa takwa. Iman pada hari akhir membuat manusia sadar akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dan harapan iman pada hari akhir merupakan fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan menanamkan iman yang kuat,
kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Oke, jadi itu kesimpulan materinya. Selanjutnya, oke, dimatiin dulu. Selanjutnya, nah untuk kelompok 1, 2, dan 4, silakan kalian diskusikan tentang bagaimana sikap seorang yang beriman kepada hari akhir dan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Silakan didiskusikan, lalu nanti dipresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 3 dan 5, silakan dijawab soal yang Bapak berikan terkait tentang pengertian hari akhir dan juga dalil-dalilnya. Oke, setelah selesai nanti dikumpulkan. Oke, silakan didiskusikan. Oke, kelompok ini gimana? Udah berapa soal yang dikerjakan? Baru 2. Baru 2. Kenapa? Oh, lagi mau yang ketiga. Oke, dilanjut sampai 5 ya. Jawabannya berarti hasil diskusi kalian ya. Oke, silakan lanjut. Oke, ini gimana hasil diskusinya? Sudah. Yang beriman dan yang tidak berimannya sudah. Oke, baik. Ntar siap tinggal dipresentasikan ya. Oh iya, kalau misalkan kita itu nggak percaya kepada hari akhir, kita juga nggak percaya adanya surga dan neraka, ya nggak sih? Iya kan? Baru mau ngomong gitu kan, bener kan? Iya, mau pikir itu. Iya itu. Udah, tulis. Nggak kelihatan. Tidak percaya adanya hari akhir, Maka kita tidak percaya adanya kita surga dan percaya, neraka. maka kita tidak percaya. Oke, untuk kelompok 5 dan kelompok 3, silakan dikumpulkan, disatukan lalu dikumpulkan. Boleh, ini kelompok 3. Coba jelaskan dengan kata-kata kamu sendiri apa yang dimaksud dengan apa ini? Tiba-tiba kepada hari akhir, iman kepada hari akhir maksudnya. Hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dan akan ada kehidupan setelah kematian, di mana semua amal perbuatan manusia akan dihitung dan diberikan oleh Allah, baik berupa surga maupun neraka. Oke. Ini yang kelompok 5. Oke, untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Yuk, ya di sini aja nggak apa-apa, biar menghadap ke teman-temannya. Sini aja, jangan jauh-jauh dari meja. Atur posisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan presentasi hasil dari diskusi kami. Beriman kepada hari akhir. Orang beriman terdorong untuk selalu berbuat baik kepada sesama, seperti menolong orang lain, menjaga lingkungan, dan berbagi rezeki.
Mereka melakukan kebaikan dengan niat tulus karena yakin Allah mencatat setiap amal mereka dan akan memberikan balasan di akhirat. Tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang tidak beriman biasanya hanya berbuat baik jika ada keuntungan duniawi, seperti popularitas atau imbalan materi. Tanpa keyakinan pada akhirat, kebaikan yang dilakukan seringkali tidak didasarkan pada niat yang ikhlas, karena kita meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah mati dan tidak ada pertanggungjawaban amal perbuatan. Jika kita tidak percaya pada hari akhir, maka kita tidak percaya adanya surga dan neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan 4 sudah dituangkan dalam bentuk presentasi. Dan untuk kelompok 3 dan kelompok 5 sudah menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk menjawab soal. Oke. Pada akhirnya kita sama-sama memahami bahwa iman kepada hari akhir itu sangatlah penting. Tadi sudah dipresentasikan oleh 3 kelompok bahwa akan ada perbedaan antara orang yang beriman kepada hari akhir dan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Yaitu salah satunya adalah orang yang beriman kepada hari akhir akan lebih mawas diri, akan lebih hati-hati, karena setiap yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oke. Nah, sedangkan orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ia tidak meyakini bahwa setelah kematian akan ada pertanggungjawaban lagi, akan ada timbangan amal lagi. Mereka tidak meyakini itu, sehingga mereka akan menjadi kurang mawas diri, kurang berhati-hati, ceroboh, merasa tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada yang mencatat perbuatannya. Maka kita sebagai orang yang beriman dan beriman kepada hari akhir, maka haruslah kita mawas diri, berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Apa yang kamu pelajari tentang iman kepada hari akhir pada hari ini? Apa yang telah dipelajari tentang iman kepada hari akhir? Bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Dan ketika hari akhir itu terjadi, maka kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Selama kita hidup di dunia, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan di hari akhir jugalah nanti kita akan menentukan apakah kita masuk golongan ahli surga atau ahli neraka. Semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka. Amin. Oke, kira-kira tadi kan udah dipresentasikan, sudah dijawab juga. Bagaimana sih penerapan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, seorang pelajar, maka dia akan lebih giat lagi dalam belajar. Kenapa? Karena yakin setiap usahanya itu akan dicatat amal kebaikan, akan dicatat sebagai amal kebaikan. Kenapa? Berdagang. Ya, berdagang juga. Kenapa? Sholat, ya. Pokoknya beribadah lebih rajin, belajar jadi lebih rajin, lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Oke, baik, itu saja mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua selalu sehat, dan tidak lupa kita doakan juga teman kita yang sedang kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan. Tetap semangat belajar ya. Oke, tetap semangat, jangan
males-malesan, apalagi sebentar lagi mau lulus. Kalau lulus. Lulus lah, amin. Insya Allah lulus semua. Dengan nilai yang baik, jangan cuma lulus tapi nilainya juga baik. Supaya bisa ke sekolah yang diinginkan. Oke, sekian dari Bapak, sama-sama kita membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.